Jadi semua makanan ini tidak boleh disentuh sama kita, semua udah disiapkan pelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GWI dan rekan-rekanku sekalian, Masya Allah kita berjumpa lagi di acara podcast Bincang Berkah. Bincang Berkah, betul. Alhamdulillah ini adalah podcast kita yang kedua ya Bang Dede. Betul ya. Masya Allah. Setelah kita bahas umroh kemarin kan. Ya, dan insya Allah kita akan mengadakan podcast ini secara rutin ke depannya nih. Betul, secara berkala. Ya, dan kita akan mengundang terus narasumber yang berkompeten, betul begitu ya. Dan ikuti terus ya GWI Podcast ini ya. Ya, semoga bisa memberikan manfaat kepada sobat GWI dan netizen sekalian gitu ya. Dan kali ini kita mau ngebahas apa nih Bang Dede nih? Hari ini insya Allah kita akan bahas Turki, Pak. Ini dia memang lagi hits nih Turki. Lagi hits ya. Betul, karena dia baru dibuka. Jadi baru dibuka lockdownnya. Jadi udah menerima wisatawan. Udah terima wisatawan. Iya, jadi dia udah bisa nih terima wisatawan. Iya. Menarik ya. Betul, kita udah bisa berkunjung ke Turki. Iya. Gitu. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan ini lebih dalam ya, bahwa kami ingin menginformasikan podcast GWI Bincang Berkah ini adalah diinisiasi oleh PT Global Wisata Idaman. Betul. Ya, perusahaan yang bergerak dalam bidang tour and travel nih. Iya, ya. betul. Dan kita memberikan jasa pelayanan wisata ya. Bisa wisata religi kayak umroh atau haji. Kemudian kita juga bisa arrange untuk tour. Tour ya. Ya, mau mancanegara ataupun domestik bisa. Dan tiket domestik, tiket internasional kita juga layani. Alhamdulillah. Begitu Bang Jopi. Dan sekedar informasi juga bahwa PT Global Wisata Idaman akan mengadakan acara kemitraan nih. Wah, mantep nih. Kita akan mengundang mitra-mitra yang punya minat untuk usaha di bidang pariwisata. Wah, waduh Bang keren ya Bang Jopi ya. Yang insya Allah rencananya akan kita adakan pada tanggal 30 Agustus. Nah, ini kalau mau ikut gimana Bang Jopi? Cukup mendaftarkan diri Anda, nama, alamat dan nomor WhatsApp ke chat kita. Nomor ada di chat kita. Dan atau bisa di chat ke channel YouTube bisa ya? Channel YouTube. Oh, bisa juga itu ya. Atau ke hotline kita juga bisa. Hotline juga bisa. Kunjungi ke website kita ya. Di situ ada namanya chat online. Di situ tinggal diklik aja. Diklik aja langsung daftarkan namanya seperti itu. Dan itu kita adakan secara di kelas ya, di kantor GWI Global Wisata Idaman ini, dan kita adakan secara online di YouTube. Oh, jadi dua ya, jadi ada yang bisa langsung datang, bisa juga kalau yang jauh itu bisa nonton lewat online ya. Bisa ikut serta lewat online. Wah, cakep. Nanti kan tanggal 30 Agustus ya. Kita tunggu nih pendaftarannya nih untuk teman-teman sekalian yang punya minat untuk usaha pariwisata ini. Siap. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi nih Bang Dede nih. Di sini kita udah kedatangan narasumber kita nih. Wah, ini mantap nih. Ya, dengan siapa tuh Bang Jopi? Dengan Pak Gunawan Surbakti. Masya Allah. Sekedar informasi nih Pak Gunawan Surbakti adalah seorang tour leader senior. Tour leader senior. Beliau udah berkecimpung di pariwisata. Itu udah 30 tahunan ya kalau nggak salah ya. Sangat senior ya. Sangat senior sekali. Udah lahir Bang Jopi ya? Belum lahir. Bisa dibilang guru nih ya. Iya, betul. Suhu. Dan beliau senang untuk berbagi pengalaman. Masya Allah. Jadi juga udah keliling dunia. Jadi negara mana udah pernah semua tuh. Udah pernah semua. Udah pernah semua deh pokoknya. Kita langsung sambut aja gimana Bang Jopi ya? Sambut aja Pak Gun ya.
Oke Pak Gun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oh, selamat siang. Betul. Kan kita habis pulang Jumatan. Iya betul. Ini berarti udah lewat jam 12. Oh, iya, Habis makan siang ayam bakar. Mantap. Mantap ya ayam bakar. Pak Gun, apa kabar Pak Gun? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Ini kita sangat berterima kasih sekali nih Pak Gun sudah bersedia hadir ya. Iya. Dalam acara podcast kita. Ini menjadi narasumber yang menyempatkan waktu ya. Di tengah kesibukan Pak Gun ya. Siap. Makanya mungkin Pak Gun bisa sharing di sini. Betul. Ya, ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya nanti ya. Mengenai seputar Turki ya Bang Dede ya. Nah, sekarang kita mau bahas Turki ya. Ya. Tapi benar ya Pak Gun ya, udah 30 tahun ya Pak Gun ya? Tepatnya 32 tahun lewat Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi 32 tahun 3 bulan. 3 bulan. itu semua negara udah ya Pak Gun ya? Alhamdulillah, hampir semua benua, semua negara. Orang yang bilang Amerika seperti apa gitu ya, China seperti apa begitu kan, terus Rusia, Skandinavia seperti apa. Alhamdulillah saya sudah kunjungin semuanya. Luar biasa Pak. Itu kalau ibaratnya kalau anak itu udah kuliah S2 gitu. Iya benar. Udah S2. Udah ngelotok lah ibaratnya gitu ya. Ngelotok banget. Ya dengar-dengar Pak Gun kemarin habis perjalanan ke Turki ya Pak Gun. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin itu tanggal 25 Juli sampai 1 Agustus ya, membawa teman-teman mengedukasi pelaku pariwisata yang mereka itu semuanya adalah pelaku umroh dan pelaku penjual tiket umroh begitu. Oke Pak Gun, ditahan dulu sebelum kita pembahasan lebih detail lagi. Kita lihat nih ada cuplikan video Pak Gun. Video Pak Gun waktu di Turki kemarin ini nih. Iya, Masya Allah. Mantap. Mari kita simak mari dulu kita ya. simak. Itu dia. Ya. Mungkin Pak Gun bisa diceritakan Pak Gun sedikit ya. Ini saat makan malam ya. Jadi kita makan malam itu tidak boleh terlihat, tidak boleh menyentuh, tinggal tunjuk aja maunya apa yang ada di sana. Jadi semua makanan ini tidak boleh disentuh sama kita, semua udah disiapkan pelayan nih peserta kita semua ya, jamaah kita. Ini semua di objek wisata juga sama, ada pemeriksaan semua, dan hati-hati nih pakai topi ini berbahaya. Ya tuh, itu bisa mengakibatkan masuk ke dalam airport, masuk ke dalam ruangan, karena kepala kita panas kena topi itu jadi bunyi itu. Jadi ingatkan aja kalau pakai topi ya topinya yang kain lah begitu, jangan yang kulit begitu. Nah, ini setiap masuk objek wisata ada selalu hand sanitizer ya. Ini bus-bus yang saya di luar dugaan, kirain grup Indonesia aja yang datang ya. Ternyata ada 20 bus lebih ini ya. Ini semua adalah tamu dari Eropa Timur ya, dari Uzbekistan lagi, karena mau undangan ke Uzbekistan jadi Uzbekistan ya. Jadi ada dari Bosnia, ada dari Slovenia, ada dari Zagreb, ada dari Jerman, dari Eropa Timur dan Eropa Barat. Beberapa bus yang ada di objek wisata. Ini saat saya kebetulan sedang naik cruise ya, Bosporus Cruise. Luar biasa ya, kita menggunakan cruise yang 5-star cruise. Karena saya secara pribadi ini baru pertama kita naik cruise ini. Kita sering naik cruise, tapi yang 5-star ini jarang kita pakai, kecuali kalau saya bawa anggota dewan begitu ya, atau bawa gubernur gitu ya, atau bawa menteri. Oke, lanjut ya. Ini adalah saat saya setelah sholat subuh. Wah, Masya Allah. Ini di Hagia Sophia ya? Hagia Sophia. Masya Allah. Saya dari hotel berangkat jam 4:15 sampai di Hagia Sophia itu jam 5 kurang. 8 kilo aja, naik taksi cuma 40 Turki lira ya. Murah ya? Murah ya. Ini saat swab test atau rapid test ya. Nah, ini rapid test ini bayar, sedang bayar tuh ada tulisan tuh 220 Turki lira. 220 Turki lira. Boleh bayar cash Turki lira, boleh bayar kartu kredit, boleh US dollar. Oh gitu ya. Oke.
murah ya, bisa dibilang murah, ya. Oh iya. Kenapa dibilang murah? Karena di Indonesia tahu kan harganya rapid test, PCR test itu harganya 1,6 sampai 2,8. Betul. Jadi kita cuman bayar sekitar $35 lah gitu, atau 220 Turki lira. Iya. Itu rupiahnya kurang lebih sekitar 400-500-an 500 ribu ya. kurang lebih. Kurang lebih ya Pak. Iya. Oke, cukup menarik tadi ya video yang dideskripsikan. Sambil oleh minum Pak. boleh ya? Silakan Pak. Ya cukup menarik ya, para sobat GWI ya. Tadi ditayangkan bahwa video Pak Gun perjalanan ke Turki ya. Betul. 10 hari ya kurang lebih ya Pak. 8 hari. Oh 8 hari. 8 hari 5 malam. 8 hari 5 malam ya. Oke. Ya sebagai informasi untuk para netizen dan sahabat GWI bahwa hari ini kita juga akan merencanakan perjalanan nih ke Turki. Iya, gitu betul. kan. Ya. Kita akan membuka paket di GWI untuk perjalanan ke Turki gitu. Betul. Dan kita memberikan spesial harga khusus untuk hari ini ya. Khusus untuk hari ini. Ini hari Jumat ya. Ini hari Jumat. Jumat barokah ya. Jumat barokah. Jumat Betul. barokah. Jadi yang berminat ikut join tour bersama kami bersama GWI. Itu bisa langsung chat aja di channel YouTube, ya kan, langsung daftar, dan yang beruntung nanti akan mendapatkan potongan harga. Potongan harga. Wah, ini luar biasa nih Pak. Ya kita buka sampai dengan sampai hari ini ya. Sampai kita hari buka, ini, sampai podcastnya berakhir ya. Sampai podcast berakhir, kita buka untuk pendaftaran ya. Betul. Jadi kita langsung kasih potongan harga tuh. Betul. Bang Dede. Iya, kira-kira langsung. boleh tahu bocorannya nggak tuh? Wah, ini sekitar 500.000 sampai 1 juta. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Jadi nanti cepet-cepet aja ya, langsung daftar di chat kita atau di nomor hotline kita. Baik, ya begitu ya. Jadi kita tunggu nih. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi gimana nih? Kita lanjut lagi. Jadi kan tadi kita udah lihat nih videonya nih. Mungkin Pak Gun bisa ceritain lebih detail lagi nih, mulai dari keberangkatan nih Pak Gun. Kan kita tahu nih sekarang pandemi, mungkin pasti ada kebiasaan baru di bandara. Siap. Terus apa aja sih yang harus disiapin sama si calon peserta tur? Kira-kira apa tuh keamanannya gimana? Ketiba di sana juga gimana tuh Pak Gun tuh? Oke. Pokoknya detailnya tuh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman global wisata idaman ya. Saya siap berbagi, bukan ke Turki aja. Jadi bisa kita berbagi ke seluruh dunia ya. Mulai dari Eropa Timur, Eropa Barat, Rusia, Skandinavia, Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, Spain, Maroko. Pokoknya semua objek wisata melalui GWI ya, Global Wisata Idaman, siap berbagi. Dan teman-teman bagaimana mengikuti tur atau jalan-jalan yang namanya wisata halal ya. Gitu. Jadi kebetulan karena sekarang kita akan bahas masalah Turki, mulai dari keberangkatan, saya akan ceritakan mulai dari berangkat nih. Betul. Dari berangkat ya, dari awal, dari persiapan ya. Ya, jadi kita ini harus minimal 3 hari sebelum berangkat, kita harus rapid test. 3 hari sebelum berangkat rapid test ya. Rapid test ya. Setelah dapat rapid test, misalnya kita berangkat hari Sabtu ya, waktu itu. Saya Kamis rapid test. Saya sebetulnya hari Kamis sudah jadi rapid test, tapi minta yang berbahasa Inggris. Minta berbahasa Inggris. Surat keterangannya harus berbahasa Inggris. Harus berbahasa Inggris karena di Turki kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya, betul. Pakai bahasa Inggris. Saya ambil besoknya. Jadi hari Jumat saya ambil. Setelah itu saya lapor bahwa ini harus namanya ikut asuransi. Asuransi namanya asuransi by approval. Jadi tidak semua asuransi yang bisa menerima kasus COVID-19 karena biayanya mahal. Jadi asuransinya mahal juga kan. Berarti asuransi wajib ya Pak Gun ya. Wajib betul, ya betul, sebelum betul, berangkat. Betul. Itu mohon maaf Pak Gun, yang tadi surat COVID itu sampai level mana tuh? Puskesmas bisa atau klinik bisa? Itu bisa puskesmas juga karena bayarnya rapid test itu mulai dari 150.000 sampai 350.000. Tapi yang penting surat keterangannya dalam bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris ya. Translate dulu ya. Itu nanti surat rapid testnya
sebelum kita check in di Bandara Soekarno Hatta, itu dicek di situ nggak tuh Pak Gun? Jadi gini, saat kita dapat rapid test, kan kita udah daftar asuransi kan, asuransi by approval. Nah, saat kita berangkat ke bandara, saat kita check in, orang check in nggak tanya, mau gitu ya? Nggak tanya, cuman bawa bagasi berapa? Dua, satu yang 30 kilo, satu yang 7 kilo. Ternyata protokol COVID-19, bagasi yang 7 kilo tidak boleh masuk ke cabin. Oh, jadi itu peraturan baru nih ya? Peraturan baru. Jadi harus masuk ke bagasi semua. Oh, jadi harus masuk check-in semua. Masuk bagasi. Setelah itu selesai, kita langsung menuju ke cap paspor. Cap paspor imigrasi. Setelah cap paspor, ternyata bagasi kita itu kan udah nggak bawa bagasi ya. Kita diminta paspor asli. Minta asuransi asli. Jadi harus ada fisiknya. Terus ada bukti tes rapid testnya asli. Di situ ditunjukinnya ya. Ditunjukin dan langsung orang imigrasi dia foto langsung. Trek. Karena ini akan dikonfirmasi saat kita kedatangan. Itu ya. Itu berarti kita diceknya pas imigrasi, jadi check in dulu ya Pak Gun ya. Terus kalau tas jinjing itu masih boleh nggak Pak Gun? Misalnya ransel, tas gemblok boleh. Itu boleh ya, boleh. ya. Yang nggak boleh itu koper yang 7 kilo. 7 kilo koper cabin itu ya. Oke. Nah terus kalau udah selesai kita naik pesawat, itu gimana tuh Pak Gun di pesawatnya tuh? Jadi sebelum kita masuk pesawat, itu kita langsung masuk ke ruang tunggu. Kebetulan kemarin dulu, kita ini undangan pemerintah Turki ya. Ternyata dari salah satu yang support kami ini, saya dikasih bisnis kelas. Jadi selama 12 jam tuh bisnis kelas kita. Upgrade dong ya Pak. Upgrade. Padahal tiketnya ekonomi. Wah enak tuh naik itu bisnis kelas tuh Pak Gun ya. Tapi kalau di dalam pesawat seat capacity di ini nggak Pak Gun tuh? Ada social distancing nggak? Tadi nggak keambil semua ya. Jadi di dalam pesawat itu kalau bisnis kan aman, duduknya 1 meter memang jauh-jauh ya, penuh lah gitu ya. Nah kalau ekonomi duduknya kan 3-4-3. Jadi itu kan 10 ya. Dari 10 itu cuma isi 5 ya. Belakangnya 4, belakangnya 5. Jadi selang-seling ya. Jadi kapasitasnya situ pesawat itu misalnya totalnya satu pesawat itu 400 ya. Iya, misalnya. Terisi cuma 200. Jadi benar 50% kapasitas aja. Betul, 50%. Tapi kalau kita keluarga nih Pak Gun, itu boleh nggak tuh duduknya berdampingan gitu? Oh, boleh. Oh, kalau keluarga boleh ya. Yang nggak boleh itu kalau di luar itu ya. Tetapi ada beberapa peserta kebetulan kemarin nggak ada keluarga ya. Tapi pas saat pulang saya lihat ada yang keluarga boleh. Boleh. Nah, para netizen, para sahabat GWI tuh udah didengar kan ya, bahwa keluarga di protokolnya sudah aman ya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh COVID-19 dan WHO ya. Jadi bawa anak kecil pun insya Allah aman ya. Dan kemarin kebetulan pesertanya ada yang usianya di atas 60 juga aman. Oh, jadi orang tua juga nggak apa-apa ya, aman. Terus kalau di pesawat Pak Gun, apa kita harus tetap pakai masker nggak? Iya. Itu tetap wajib ya. Ini dia nih kebiasaan baru ya, new normal ya begini. Tidur ya. Iya. Lepas ininya langsung pramugari. Excuse me katanya, please use your masker katanya begitu. Diingetin tuh selalu, dia pasti muter. Kru cabinnya juga pakai kali ya Pak? Pakai semua pakai. Mereka pakai ya. Kebetulan kita di bisnis jadi bisa lihat langsung kan. Iya. Nah kalau makanan pesawat nih Pak Gun, kan itu dia biasanya di serve gitu kan. Kalau new protokol ini ada nggak? New normal ini? Ada. Cuman makanan sekarang menjadi kita seperti lihat ya. Kemarin ada beberapa airline ya yang podcast juga kirim di share di mana-mana. Itu adalah salah satu contoh ya. Kebetulan saya mengalami langsung ya. Jadi saya dapat makanan dibungkus, tidak boleh lagi minta air panas, minta air kopi, teh, itu nggak ada. Nggak ada lagi tuh. Semua berbotol semua. Oh, semua kemasan tertutup ya. Betul.
Jadi makanan juga sama. Jadi di dalamnya mau dimakan mau enggak ya, seperti itu di situnya. Gitu ya. Jadi tidak bisa lagi tolong minta teh panas, tolong minta misalnya roti panas, sudah nggak ada. Ya. Itu semua udah di dalam kotak dalam gitu. Kemasan. Itu memang tujuannya buat kesehatan ya, protokol kesehatan. Betul. Oke. Nah, itu kan tadi kita udah cerita di pesawat. Sekarang begitu sampai di bandara Turki. Gimana nih Pak Gun? Ini di bandara Turki, emang Turki kan luar biasa ya. Canggih ya katanya Pak Gun. Canggih. Jadi kita datang ke Turki, itu kita tidak ada pemeriksaan COVID loh. Oh, itu nggak tidak ada. Itu berarti dengan surat itu sudah cukup berarti ya? Sudah cukup. Jadi surat rapid testnya nanti ditunjukin juga di situ. Nggak perlu. Nggak ditanya malah ya? Nggak ditanya. Tetapi itu untuk keperluan pemerintah Indonesia. Itu untuk keperluan berangkat aja. Iya. Jadi mendarat nggak perlu. Nggak perlu. Mereka ngeceknya nanti gimana tuh? Protokolnya tetap ada. Ini dia. Contoh, kan saya bilang tadi tidak diperiksa tuh rapid testnya. Tetapi saat kita mendarat dari Belalai, itu dia diatur protokolnya sama. Bisnis kelas per satu meter lebih, semua bisnis selesai, baru ekonomi. Setelah itu baru kita masuk ke imigrasi. Setelah imigrasi dicap, gitu kan. Biasalah normal. Setelah cap ambil bagasi. Jadi yang belakangan nggak bisa masuk dulu, tunggu kita dulu. Setelah ambil kita bagasi, biasanya keluar ketemu lokal guide. Guide nggak boleh masuk ke dalam. Oh, sekarang udah nggak boleh. Jadi kita ketemu nanti di luar. Nah, jadi kalau tadi lihat foto saya itu, ya ketemu guide di situ. Biasanya kan kalau kita di bandara ketemu langsung, gitu kan. Bendera diangkat-angkat, nggak bisa. Jadi dia udah telepon kita, udah kasih tahu kita, Mr. Gunawan, saya tunggu di dekat bus. Gitu ya. Jadi supaya mensterilkan itu bandara, orang tidak boleh masuk kecuali orang mau berangkat atau arrival. Oh gitu. Gitu. Itu bandara Turki cuma diceknya cek suhu aja ya Pak Gun? Ngeceknya apa pakai itu tembakan enggak ya? Tidak. Jadi pas saat kita keluar dari Belalai, itu menuju imigrasi. Itu yang saya bilang tadi, kan ada beberapa peserta saya pakai topi. Itu kan kalau pakai topi keringetan. Nah, itu langsung bunyi. Panas tuh jadinya Jadi saran saya kalau pakai topi jangan topi kulit. Topinya topi haji boleh, tapi yang kain gitu. Jadi saran saya ya. Jadi pas kita lewat di sana itu ada kayak semacam X-ray. Di atas kita lewat langsung tutut gitu. Itu cek suhu tubuh ya berarti. Betul. Terus akhirnya dilepas, dia ngadem sendiri. Di kipas-kipas, nggak nyampe 1 menit 2 menit masuk lagi dalam, lolos. Kita juga kaget kan? Masa mendarat langsung corona? Itu makanya orang berangkat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Berarti prosedur itu sudah sangat tertata ya, maksudnya dalam arti terorganize gitu kan? Iya. Betul sekali. Hebat juga ya. Itu canggih juga ya berarti Turki ya, ini airportnya ya, dan dia bersih gitu ya. Bersih udah siap sama protokol-protokol itu ya. Untuk terima wisatawan. Nah, berarti setelah itu kita ambil bagasi, kita keluar baru ketemu sama guide. Betul. Gitu ya. Nah, ketemu sama guide, baru kita mulai foto-foto kayak tadi. Nah, tadi tuh boleh tuh foto-foto. Itu dekat bus ya, Pak Gun? Itu dekat bus. Dekat bus. Di busnya sendiri gimana nih protokolnya nih, Pak Gun? Kan bus saya yang pakai itu kemarin seatnya 49 seat. Ya, jadi duduknya kan dua-dua. Dua-dua. Jadi yang sebelah kaca sama sebelah kaca itu dipakai. Jadi yang aisle seat nih, yang di tengah-tengah itu disilang. Sama kayak di pesawat dikasih disilang gitu. Jadi no reserve gitu Pak. Tidak boleh dipergunakan begitu. Nah, itu semua sampai belakang sama. Jadi belakang. Satu orang, karena kita yang berangkat cuman 13 orang. Jadi ya 43 orang, satu orang satu baris, bukan satu orang satu bangku lagi. Enak ya, lega ya. Jadinya lega ya. Enak juga tuh di busnya. Jadi di bus udah pasti ada ini seat capacity ya. Jadi dibatasi seat capacity-nya. Dan sebelum naik bus kalau kita kan kita foto bersama. Setelah foto bersama itu bagasi kita dimasukin ke dalam comfortable bus, kompartemen bus, ya kan. Udah setelah gitu, itu bus dikunci. Busnya dikunci. Setelah udah beres, si supir itu pilot dia lepas sarung tangan plastik.
terus dia pakai hand sanitizer, terus dia ambil thermal gun, langsung ditembakin ke kita satu-satu. Tapi di sana sekarang nembaknya nggak perlu lagi ke kening ya. Cukup ke tangan kita begini aja. Tangan ya. Jadi kalau kita misalnya di mall nanti ada yang mau periksa pakai kena itu sebaiknya jangan. Langsung pakai tangan aja. Jadi WHO udah boleh seperti itu. Begitu. Jadi seperti tadi kan ada di objek wisata misalnya terus ada masuk ke bus, kita udah pakai itu semuanya. Begitu. Dan sampai bus si driver akan bilang, don't forget everyone use masker. Dia bilang begitu. Dia ngingetin terus ya. Ngingetin terus. Oke, mantap juga. Objek wisata kita masuk, itu ada protokol apa namanya? Protokol kesehatan. COVID ya. Protokol COVID. Jadi kita masuk langsung dikasih termogan. Tapi bukan ke kening lagi tangan ya. Itu tadi kita tinggal begini aja tangan. Setelah itu kita langsung tadi seperti lihat di gambar itu kan ada setelah masuk kita langsung cuci tangan pakai hand sanitizer. Terus naruh barang, mau ke masjid, Grand Mosque yang ada di Bursa, mau ke objek wisata yang ada di Bursa, ataupun makam-makam yang ada kita kunjungan, semua juga menggunakan protokol kesehatan. Pakai termogan semua dicek juga ya. Betul. Padahal objek wisata di sebelah kanan, sebelah kiri cuma 50 meter. Ini naik terus turun. Datang lagi ke sebelah kiri tetap harus menggunakan. Tetap udah dicek lagi. Tetap harus menggunakan itu. Jadi tapi karena kemarin pesertanya tidak sebanyak kayak yang dulu-dulu, ya kan, tetap mempergunakan itu. Jadi kita cepat begitu ya. Dan kalau mau sekarang jalan-jalan sekarang lebih enak. Yang mestinya harganya itu kan 16, 17, 18 juta sampai 20 juta. Sekarang berapa kan? Iya betul, 15-an ya. Iya betul. Murah. Itu berarti pas mendarat Pak Gun itu dari Istanbul langsung ke Bursa ya berarti ya? Iya. Berapa jam sih Pak Gun ke Bursa? Nah, dulu kalau dari Istanbul ke Bursa itu bisa 3 jam lebih, bahkan 4 jam. Kalau sekarang 1 jam setengah nyampe. Jadi gimana tuh, ada tol atau gimana? Itu biasanya kita antri naik ferry 30 menit nyebrang dari Istanbul ke Bursa. Sekarang udah naik yang namanya jembatan highway. Ini baru nih Pak Gun ya? Baru. Jadi saat pandemi ini dia merampungkan semua yang kekurangan untuk servis pariwisata sekarang dibikin bagus semua. Yang tadinya belum jadi dijadiin semua. Begitu. Jadi hanya sekarang nyebrang cuma 5 menit 7 menit udah jadi. Jadi tidak perlu lagi nunggu ferry-nya 30 menit antri bahkan lebih. Nyebrangnya 30 menit. Terus di sananya juga atret 30 menit udah 1,5 jam kan. At least 2 jam untuk nyebrang dari Istanbul ke Bursa. Ini tanpa nyebrang pakai ferry, kita langsung nyebrang aja ke Bursa pakai bus semua. Mantap juga ya. Terus dari Bursa selanjutnya kemana tuh Pak Gun? Itu ke Kapadokia ya. Ke Kusadasi ya kalau Kusadasi itu ya betul. Ke Kusadasi. Nah, dari Bursa ke Kusadasi itu kurang lebih perjalanan 3 sampai 3,5 jam. Itu di dalam perjalanan, betul. Dan kita diberikan kesempatan untuk stop di pemberhentian di sana pasti kayak di Jakarta itu kalau di Indonesia pom bensin lah. Pom bensin ya. By the way kalau di sana Pak Gun dia kalau buang air kecil di sana bayar nggak sih Pak Gun? Bayar. Oh bayar juga ya. Sama aja ya Bang Jubi ya. Bayar 1,5 lira. 1,5 lira. Sama kayak pom bensin di sini. Ya kalau di Eropa kan setengah euro. Kalau di Amerika setengah dolar. Kalau di sana 1,5 lira. 1,5. Tapi objek wisata itu udah dibuka semua ya Pak Gun ya? Alhamdulillah sudah semua. Apa yang dikunjungin, apa yang saya lihat kemarin semua, seperti tadi lihat ya, bus pariwisata juga banyak di sana. Udah banyak tuh ya? Udah banyak. Saya hitung itu 20 bus lebih lah. Wah banyak ya. Jadi kalau misalnya lihat di Instagram saya, itu bisa kelihatan di situ. Saya hitung, 1, 2, 3, sampai sekian bus begitu. Aduh banyak juga. Tapi ada ketentuan itu nggak Pak Gun misalnya ya tadi itu orang tua atau anak-anak? Sebetulnya gitu. Tidak ada ya. Jadi tergantung. Perlakuannya juga sama kalau aja ya. Kalau kita sehat nggak ada masalah ya. Jadi yang penting kita sehat dan biarpun orang tua kalau dia sering olahraga sehat
Iya. Go ahead boleh. Oh. Pak Gun ya, dia sering olahraga ya. Jogging, jogging. Pak Gun ya. Ya, itu satu hari saya hampir setiap hari itu jalan pagi atau lari pagi. Iya. Itu kalau untuk saat tes rapid test gitu ya atau PCR di sana, itu peserta duluan. Saat rapid test ternyata saya hasilnya duluan. Oh, karena gitu. ternyata metabolisme kita karena olahraga bagus ya. Jadi perputaran darah lebih bagus. Yang mestinya 4,5 jam 5 jam baru ketahuan hasilnya, ternyata saya 4 jam udah hasilnya udah keluar. Wah, itu karena olahraga tuh. Karena olahraga. Iya, Nah, tapi bagi yang merokok, hati-hati. Ini dia nih. By the way, kalau Turki itu enaknya periode bulan-bulan apa sih Pak Gun? Kalau Seasonnya sekarang itu sih seasonnya. musim panas ya, udah tahu ya. Kemarin juga 20 sampai 28 sampai 32 lah. Gitu ya. Tetapi panas seperti yang Tapi dilihat panas itu ya. ya. Kalau mau enak ya nantilah November Sejuknya sampai Oktober akhir, November, Desember. Tapi ingat itu berlaku sampai 12 Desember kalau nggak salah. aja, ya betul ya. Karena nanti kalau udah lewat 12 Desember, lihat itu akan naik harganya kalau umroh jalan, karena seatnya rebutan mau umroh. Oh iya, hati-hati tuh. Iya. Itu kalau Turki musim dinginnya itu ada salju nggak sih Pak Gun? Oh ya pasti ada. Iya, pasti. Itu Iya. ada juga ya, ada salju juga ya. Karena kebetulan kan bulan November akhir sama Desember awal itu saya bawa grup dari sana, bawa travel conference tapi yang grup Muslim itu musimnya musim salju. Oh, itu musim salju tuh. Musim salju sampai hari pertama kita mau naik balon udara di Kapadokia, nggak bisa karena cuaca nggak bagus. Hari kedua juga mau naik balon udara, cuaca nggak bagus. Jadi hari ketiga pas kita pulang mau ke Ankara, baru kita bisa naik balon udara. Oh gitu ya. Itu tapi kalau salju itu di semua kota Turki atau cuma kota tertentu? Kota tertentu. Oh, dia nggak semua ya memang Pak Gun ya. Oke. Enak banget ya kalau gitu ya Bang Lutfi ya. Seru ya. Seru ya. Pengalamannya kalau jalan-jalan. Seru dan yang pasti aman ya. Iya, itu yang paling penting kan. Karena kita kan juga pengen kalau jalan-jalan itu aman ya. Aman. Terutama apalagi sekarang lagi isu COVID ini seperti ya. ini kan. Betul. Iya. Tapi kalau untuk grup Pak Gun itu dia ada dibatasin nggak? Misalnya harus maksimal cuman 20 orang atau 40, boleh nggak sih Pak Gun kalau banyak gitu grup Jadi besar grup gitu? itu dibatasin sesuai dengan seat ya. Kalau seatnya itu busnya kan ada 55, 53, 49, kebetulan saya dapat 49 ya. Kalau 50 berarti kan kita boleh pesertanya adalah 25. Tapi ingat, jadi peserta kita 25 itu potong sama TL1 tour guide 1 di 23 maksimal. Tetapi kalau kita udah pasti jauh-jauh hari kita ternyata orangnya 25, ya nanti ada TL1 tuh leader 1 jadi 27. Nah, itu dikasih busnya yang 55 begitu. Ya, jadi kalau mendadak nih mau berangkat besok ya busnya kan di sana juga banyak bus dipakai orang kayak tadi kita lihat ya. Iya, betul, rame ya Pak Gun ya. Tapi ada yang orangnya seperti itu. Kemarin saya lihat anak-anak sekolah dari Eropa ya, itu pergi kayaknya banyak banget. Pas saya hitung kurang lebih 26, 27 gitu. 26, 27 ya. Tapi dari Eropa Timur. Banyak Eropa Timur. Nah, tadi kita udah bahas berangkat dari Jakarta. Terus kita di pesawat, protokolnya, terus sampai kita mendarat di objek wisata. Nah, satu lagi Pak Gun, kalau di hotel gimana tuh Pak Gun? Hotel nih. Gimana tuh Pak Gun? Di hotel ya. Saya juga di luar dugaan. Di hotel saya pikir masuk ya begitu aja, ya kan? Jadi masuk ke dalam kita ditembak sama termogan, tangan ya, bukan ini. Ditembak termogan, terus pakai hand sanitizer, terus dibagi kunci. Tetap pakai menggunakan jarak, ya kan? Setelah itu masuk ke dalam kamar, itu di kamarnya apa yang terjadi? Ternyata di kamarnya bantal guling, bantal dan guling, itu diplastikin semua, remote AC, gelas, gitu, sikat gigi, handuk, baju tidur. Jadi kalau kita pakai baru plastiknya dibuka. Kalau dulu tidak ada tuh plastik-plastik itu, langsung aja di lemari gitu kan. Nah, ternyata itu adalah salah satu prosedur untuk masuk hotel.
hotel yang sudah tersertifikat bebas corona, dia prosedurnya seperti itu. Jadi di sana kan hotel ribuan ya, yang udah ready untuk corona, periode corona ya, ini COVID maksudnya, itu udah hampir 70-75% hotel yang digunakan. Jadi hotel juga nggak sembarangan hotel, ternyata hotel yang udah tersertifikat, kalau kita misalkan tersertifikat MUI, gitu kan? Kalau di sana tersertifikat bebas corona. Gitu ya. Itu mereka berarti memang sudah siap ya, untuk menerima wisatawan. Betul. Dari sampai pertama kita mendarat, naik bus, sampai kita masuk hotel itu mereka udah perkirakan ya, semua protokolnya udah disiapin. Nah, satu lagi restoran Pak Gun. Ini gimana nih? Kan kayak tadi kita udah lihat tuh. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh Pak Gun? Jadi gini, kalau saat makan malam sama makan pagi, sama seperti kita lihat tadi yang ada di film, ya kan? Itu selalu menggunakan, kita tinggal tunjuk aja. Udah tunjuk, ya kan? Kita ambil. Tapi ada beberapa restoran dan hotel itu setelah kita tunjuk, kita nggak ngambil. Tapi ada pelayan hotel, kita duduk di meja yang isinya 10 orang, hanya boleh 5. Yang isinya 4 orang, hanya boleh 2. Seperti itu. Jadi tetap ya social distancingnya ya. Terus juga kalau yang tadi biasanya prasmanan buffet itu diambilin. Jadi kita nggak ngambil sendiri ya. Jadi lebih bersih tuh harusnya tuh. Nah, kejadianlah yang makannya set menu. Yang set menu. Ini yang set menu mungkin kan nggak ada di TV tadi. Iya betul. Karena terlalu banyak film yang harus di sharing ya. Nah, karena melalui apa itu namanya menggunakan set menu. Nah, meja yang isinya 10 hanya boleh 5. Yang isinya 4 hanya boleh 2. Jadi kita menunya kayak banyak gitu, padahal isinya cuma untuk berdua semeja itu. Makanan Turki ya seperti itulah. Iya. Begitu. Tapi kalau makanan Turki gimana sih Pak Gun? Taste-nya gitu. Kalau buat orang kita Indonesia gitu. Kalau saya sebagai leader, lidah saya udah biasa. Udah biasa ya. Tapi kalau buat peserta pasti dia rindu makanan Indonesia. Karena setiap hari ketemunya makanan Turki. Kecuali di Istanbul ya. Karena Kota kalau besar di Istanbul itu semua makanannya semua pasti Turki punya. Jadi kalau hari pertama kita di bursa, kita masih ketemu yang namanya makan Chinese food ya. Tapi setelah ke kota-kota lain, makan pagi, makan siang, makan malam itu selalu makanannya adalah makanan Turki ya. Makanan Turki jadi terus peserta, tolong kalau misalnya nggak hobi makanan Turki, ya bawalah abon, bawalah telur asin gitu ya, bawalah rendang gitu. Nah, nanti pada hari terakhir, hari ke-6 itu kan menuju ke Istanbul. Nah, itu kita bisa udah mulai makanan Starbucks ada, yang gede-gede ya. Dan kita akan makanan Indonesia nanti di sana. Gitu ya, ada juga ya. Ada Chinese food, ada Japanese food. Wah, oke juga nih Bang Joki ya. Ada makanan Indonesia loh di Istanbul. Dan itu hari terakhir. Hari terakhir ya. Makan siang gitu kita ya. di restoran Indonesia. Kalau favorit makan apa tuh yang di Istanbul? Pasti makan Indonesia. Indonesia ya. Dan itu tidak jauh jalan kaki. Restoran Indonesia itu dari apa itu namanya itu Hagia Sophia. Dari Hagia Sophia dekat. Jadi kemarin saya setelah sholat Jumat kumpul langsung kita makan restoran Indonesia, kurang lebih jalan kaki 300 sampai 400 meter menuju restoran Indonesia. Wah, luar biasa. Itu udah home sweet home itu rasanya. Kayaknya kangen gitu ya. Kita udah muterin Turki, ketemu juga. Ada asin, ada lada, ketemu tuh ya. Iya, ketemu tuh semua tuh. Tapi kalau Turki itu dia makanan lebih kayak Eropa atau Asia tuh Pak Gun?